PDIP akhirnya menyesal pernah mencalonkan Gibran jadi wali kota Solo. Loh, kok bisa? Jadi gimana nih ceritanya? Inilah Political Review Aksanation. Jangan lupa subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah join berlangganan. Jadi gini nih, Positive People, melansir dari liputan6.com, Sekjen atau Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini mengaku hilaf pernah mencalonkan putra kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wali kota Solo dong pastinya. Hasto menjelaskan PDIP ini berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak cukup baik bagi Indonesia. Ya, kami jujur saja hilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi, kata Hasto saat diskusi secara virtual pada Sabtu 30 Maret 2024 kemarin. Namun, Hasto menyadari kemajuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi justru memicu utang yang meningkat. Hasto menilai dengan utang yang semakin banyak akan berdampak buruk bagi bangsa Indonesia ke depannya. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar dolar US. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar dolar AS. Jelas Hasto. Lebih lanjut, politikus PDIP itu menyebut bukan cuma utang yang ditinggalkan Jokowi. Masalah lain yang tak kalah berat adalah maraknya nepotisme di lingkaran kekuasaan. Bahkan semakin terang-terangan loh. Waduh, nah gimana dong sekarang Pak Hasto nasib demokrasi kita? Kalau Pak Hasto udah bilang seperti ini tentu kayaknya sedang nggak baik-baik saja nggak sih? Kita nggak tahu ya. Positive People, kita tahu Gibran ini maju di Pilwalkot atau pemilihan wali kota Solo pada tahun 2020 silam. Nah, ada sejumlah fakta menarik nih. Salah satunya adalah berkurangnya partisipasi pemilih dalam Pilwalkot Solo yang lalu nih. Di tahun-tahun pemilu sebelumnya ada sekitar 418.000 DPT atau daftar pemilih tetap. Namun di tahun 2020 hanya mencapai 295.000 DPT dengan suara sah 260 ribuan suara. Gibran ini menang dengan perolehan suara sekitar 225.000 atau menang telak 75%. Namun persoalannya tidak setara dengan suara parpol di Pileg 2019 silam untuk kota Solo. Kita tahu semua parpol di koalisi Jokowi di pemerintahan waktu itu tuh mendukung Gibran yang dikomandoi oleh PDIP. Saat itu kalau nggak salah nih cuma PKS doang nih yang nggak mengusung calon wali kota di Solo. Nah, dalam Pilkada Solo ini, Gibran ini melawan seorang guru les dan penjahit loh yang profesinya hanya guru les dan penjahit. Di mana sosoknya tidak begitu populer, namanya Bajo. Maju lewat jalur independen, Bajo ini mendapatkan 35.000 suara yang hampir setara dengan jumlah KTP yang dikumpulkannya sebagai bentuk dukungan yang menjadi persyaratan maju di wali kota Solo. Saat itu Bajo mendapatkan dukungan KTP ini 38.000. Dan kita tahu kemenangan Gibran akhirnya menjadi batu loncatan untuk menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tentunya setelah MK membuat keputusan soal persyaratan usia cawapres boleh di bawah 40 tahun. Baru Gibran ini maju ya. Nah, kalau menurut Positive People gimana nih terkait penyesalan PDIP? Nah, gimana nih? Jangan lupa subscribe dan komen-komen ya. Wassalamualaikum.